Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Ya, bertemu dengan saya Dr. Agus Susanto di setiap hari Rabu pagi ya, di jam 9 sampai jam 10 di acara Sangir Kopi Hangat, di mana setiap hari Rabu pagi ini kita akan membahas berbagai macam seluk-beluk terkait masalah penyakit autoimun. Seperti minggu-minggu yang sebelumnya, di pagi hari ini nanti kita akan membahas sebuah topik yang sangat-sangat menarik ya, yang tidak kalah dengan topik-topik sebelumnya. Dan silakan nanti join, silakan bergabung, kemudian nanti silakan bertanya ya, silakan nanti kita akan sharing ilmu bareng-bareng, tidak ada hoax di sini ya. Dan sebelumnya akan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Internet Solo ya, Facebook maupun YouTube, Instagram ya, Alergi Imunologi Internet Solo ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi yang sudah bergabung ya, bagaimana kondisinya? Semoga alhamdulillah sehat semuanya, karena penyintas autoimun pada kondisi seperti ini memang ya riskan karena udara mulai perubahan cuaca ini ya. Untuk yang di Sobat Muardi nih di YouTube, Facebook maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu, dan di era COVID seperti ini ya, COVID-19 ini, jangan lupa walaupun ini sudah ada new normal, sudah mulai aktivitas, tetapi jangan melupakan batasan-batasan ya. Tetap cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak dengan yang lain, sehingga pandemik COVID-19 ini segera berakhir di bumi Indonesia tercinta dan umumnya untuk seluruh dunia ya, amin. Dan menyingkat waktu, karena ini nanti 1 jam ke depan kita akan membahas topik tentang autoimun, dan nanti seperti biasa kita akan menghadirkan juga seorang narasumber yang sangat luar biasa. Khusus pada hari ini, beliau ini seorang narasumber yang bisa menyanyi, menari, dan mungkin ya bisa aktivitasnya banyak nih ya, beliau nanti bisa ditanyakan ya. Dan yang jelas adalah karena acara ini kan jam 9 sampai jam 10, biasanya kan ini mulai jam aktivitas. Nggak usah kecewa, nanti bisa dilihat kembali live streaming ini di YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi pada kesempatan yang lain, misalnya nanti malam atau yang ya, ajak teman saudara semuanya ikut bergabung. Oke, untuk menyatu waktu kita hadirkan narasumber kita hari ini karena memang topiknya sekarang ada topik mengenai tulang ya, tulang. Ini apakah autoimun pada tulang ini perlu dioperasi ndaknya ya? Karena ini yang menyangkut tulang dan adanya operasi atau tidak, berarti narasumber hari ini kita menghadirkan seorang dokter spesialis bedah tulang ya, bedah orto. Kita panggilkan ya. Silakan Dokter Bintang. Ya. Selamat pagi. Pagi Dokter Bintang. Silakan dokter. Ya. Nah, ini beliau ini Dokter Bintang nih. Dokter Bintang secerah di luar nih, udara di luar juga cerah nih dokter. Panas ini. Panas di luar ya. Gimana Dokter Bintang? Ini sehat-sehat selalu nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Tidak ada, semoga ini juga secerah di luar udara ini. Untuk yang Sobat Muardi dan teman sekalian, untuk di udara di Solo memang saat ini pagi ini cerah, agak panas nih ya. Tapi alhamdulillah moga secerah juga suasana hati kita. Pandemi juga segera berakhir ya dokter ya. Mudah-mudahan ya. Iya, Dokter Bintang, ini terkait sebelum kita membahas masuk ke topik, ini kan tidak ada salahnya namanya juga Sobat Muardi maupun penyintas autoimun pengen tahu sebenarnya Dokter Bintang itu siapa sih Dokter Bintang, kan gitu. Kan tidak kenal tidak sayang ini. Iya. Silakan Dokter Bintang. Iya. Saya Dokter Bintang Sucahyo, spesialis bedah ortopedi, konsultan untuk persendian, jadi untuk lutut dan untuk panggul ya. Jadi saya kan di ortopedi itu ada subnya tulang belakang, kemudian untuk rekonstruksi termasuk bidang saya, ada yang onkologi ya, ada pediatrik, ada hand. Jadi saya adalah konsultan khusus untuk bagian bawah. Jadi bagian bawah. Panggul, lutut ya. Jadi khusus rekonstruksi itu. Jadi sangat berhubungan dengan penyakit autoimun juga, geriatri ya, itu bidang yang erat dengan saya. Gitu. Itu ternyata itu ya Sobat Muardi penyintas autoimun sekalian, ternyata itu bidang di bedah tulang atau orto ini ternyata berbagai macam, masih ada subnya lagi khusus ini ya. Jadi tidak hanya cuma bedah tulang semuanya ya dokter. Iya. Bedah tulang ada khusus ya, beliau ini yang khusus di panggul ke bawah lah, panggul bawah, panggul, lutut ya. Di ini engkel juga nih. Engkel beda lagi, ada lagi sendiri.
ada supnya sendiri. Iya. Ini Iya. banyak sekali. Iya, makanya ya yang nggak tahu dipikir sama semua ya kan. Bikinnya ini khusus sama, ya. oh kan bedah Iya. tulang itu. Ya kan asumsi kita kan namanya bedah tulang kan semua Iya. sama dokter ya. Udah ada yang Ini ada sendiri, ya toh? Ini sama ini ada sendiri, ini ada sendiri. Iya, ada. Ada Karena sendiri. memang ilmunya sangat berkembang pesat Berkembang sehingga pesat. memerlukan sub-sub sendiri yang lebih lebih dalam ya. khusus Untuk- ya. khusus Tapi mungkin ya ini di luar konteks dulu. Kan dokter bintang kalau misalnya maaf aja misalnya ngurusi yang tulang yang tangan gitu juga masih bisa ya dok? Iya, yang untuk Sebenarnya masih general bisa ya. ya? Tapi kalau untuk yang spesifik banget lebih baik kita konsulkan. iya, Jadi iya, kita iya. harus saling menjaga bahwa yang terbaik buat pasien. Ya. Oh iya ya, gitu loh sobat Mati ya penyintas autoimun sekalian. Iya. Dokter, ini penyintas autoimun ini kan acara kita, sangat Iya, kopi iya. hangat itu kita membahas terkait masalah autoimun ya. Autoimun kan banyak mengenai macam-macam. Ya, Iya. khusus hari ini, pagi ini kita akan membahas penyakit autoimun pada tulang ini dokter. Karena yang kemarin udah membahas pada otot, pada saraf, pada ini macam-macam ya. Sekarang Iya. hari ini kita pada tulang. Dan Iya. pertanyaannya itu biasanya penyintas maupun sobat Mati bertanya gini. Kalau autoimun itu perlu yang tulangnya sakit perlu dioperasi enggak sih kan gitu kan Iya. seperti itu. Nah, Iya. mungkin dokter Bintang bisa menyampaikan dulu sekedar pengetahuan sebenarnya penyakit autoimun pada tulang itu apa saja sih dan mungkin punya gejala apa kan gitu. Iya. Silakan dokter. Ya, jadi kalau kita bahas tentang autoimun pada tulang, maka yang harus kita perhatikan bahwa autoimun sendiri itu bagaimana kok bisa melibatkan tulang atau mempunyai dampak pada tulang, ya toh? Nah, yang menjadi masalah di kita di bagian ortopedi adalah akibat. Jadi autoimun itu kan biasanya pasiennya mengkonsumsi sebuah obat yang untuk kortikosteroid biasanya, ya kan? Ya, kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini untuk jangka pendek enggak masalah. Tapi kalau autoimun kan dia harus mengkonsumsi itu sepanjang jangka panjang ya, sehingga efek daripada kortikosteroid itulah yang menjadi masalah. Nah, di bidang ortopedi biasanya adalah menyangkut persendian. Persendian ya. Jadi banyak kasus yang datang ke saya itu adalah orang-orang dengan autoimun yang mengalami nyeri. Nyeri yang mengganggu yaitu nyeri pada saat mereka berjalan. Iya. Ya, terutama adalah di panggul, terutama juga lutut. Jadi permasalahan pada autoimun itu adalah bahwa dia nanti kalau mengenai persendiannya itu yang mesti akan datang ke ortopedi. Karena salah satunya adalah mereka mengalami kemunduran dalam aktivitasnya, ya. Jadi perasaan nyeri itu adalah sesuatu yang tidak nyaman. Sehingga menimbulkan limitasi. Jadi mau jalan aja sudah sakit, gitu. Jadi itu yang menjadi permasalahan. Biasanya pada persendiannya, akibat long term penggunaan yang lama oleh karena kortikosteroidnya, gitu ya. Iya. Terus gini dokter, ini kan mungkin ada juga pertanyaan. Ini kan kalau yang selama ini pengalaman dokter Bintang sendiri ini yang kira-kira yang umum yang datang dengan keluhan yang sendi lutut maupun panggul dengan dibandingkan yang autoimun kira-kira gimana prevalensinya banyak enggak gini yang keseharian ini yang ditemui mungkin dokter Bintang ya? Jadi mayoritas pasien-pasien autoimun yang datang ke saya itu biasanya ya tadi terjadi suatu pengeroposan, kemudian terjadi pengausan di daerah persendiannya, sehingga yang harusnya dia masih harusnya kalau untuk usianya yang yang normal dia belum mengalami ya. Jadi kemarin terakhir kalau boleh saya sampaikan bahwa masih muda dia, masih umur 20, datang ke saya umur 26 tahun. Masih muda, perempuan. Kemudian dia karena autoimun jadi dia udah minum obatan itu sudah 15 tahun. Akibatnya apa? Akibatnya dia menikah, kemudian punya anak. Keluhannya tuh semakin nyerinya sangat, sehingga dia sampai datang ke saya dengan di kursi roda ya? Kursi roda, ya kan? Di kursi roda, dia sudah hopeless ya, artinya bahwa hidupnya jadi tanpa harapan gitu ya, harapan hidup kita gimana? Nyeri terus, mau jalan juga nggak bisa. Ya. Dan yang paling penting adalah yang kasihan adalah hubungan suami istrinya. Oh iya. Iya, karena dia dalam kondisi lututnya itu sama panggulnya itu tidak bisa dibuka. Oh, tidak bisa dibuka karena posisinya
kayak orang tuh gini ya. Kayak pakai itu ya? Iya, jadi karena dia ini. Tapi kalau untuk gerak masih bisa. Masih bisa. Tapi dia untuk yang sampai full begini enggak bisa. Kemudian untuk gerakan panggulnya ini buka enggak bisa. Oh. Jadi dia 3 tahun itu tidak suaminya kasihan itu ya. Dengan seperti itu, padahal usia muda itu adalah harapannya kan dia aktivitasnya bagus ya. Banyak aktivitas dan masih untuk itu kan masa-masa aktivitas ya. Itu tantangan buat kita, gitu. Kemudian saya melakukan tracing bahwa apa penyebabnya. Seperti saya katakan tadi adalah karena penggunaan kortikosteroidnya. Kemudian kita mengadakan koordinasi yang bagus karena pada saat dia nyeri banget, itu kan dia minum kortikosteroidnya bisa tinggi. Dan kalau itu saya operasi, maka pasti nanti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Karena obat-obat kortikosteroid dosis tinggi itu menyebabkan infeksinya lebih tinggi. Kemudian kondisi tulangnya lebih keropos, ya kan? Nah, padahal di dalam fotonya itu bahwa sendinya itu sudah lengket. Karena dia udah harusnya masih ada ruangannya, tapi dia udah lengket ya, itu ya. Dan yang kasihan adalah bahwa lutut sama sendi panggulnya itu sudah sama-sama harus mengalami operasi. Tapi kan satu, kita nggak bisa operasi langsung empat-empatnya nggak bisa ya. Jadi bertahap satu-satu dan juga pakai BPJS. Itu juga nanti pertanyaan dokter Bintang biasanya seperti tadi. Dan hutang BPJS tidak sih, Iya, itu karena penyakit yang seumur hidup, jadi BPJS mengcovernya ya tidak bisa langsung gitu ya, satu-satu ya. Kemudian operasi kita adalah tujuannya untuk membuat nyerinya hilang, karena orang dengan nyeri terus-menerus akan suatu kayak orang tadi putus asa ya. Nah, kemudian yang kedua aktivitasnya dia menjadi normal kembali. Dan yang terpenting suaminya sudah nggak mengeluh lagi, ya. Karena setelah saya operasi dia bisa sampai masih bisa ini ya buka ya. Buka semuanya bisa ya. Itu yang menjadi salah satu istilahnya itu keinginan saya untuk menjadikan pasien ini merasa hidup kembali begitu. Kualitas hidupnya meningkat lah. Dan kemudian untuk kerjasama dengan dokter penyakit dalamnya adalah bagaimana dia memainten supaya nggak sampai dosisnya tinggi lagi gitu ya. Karena kalau nggak begitu nanti operasi saya bisa komplikasinya jadi banyak. Jadi pada saat dia lukanya masih belum sembuh, itu kortikosteroidnya tidak boleh ditingkatkan. Kemudian mengkonsumsi obat-obatan kalsium, vitamin D untuk mempercepat penyembuhannya. Nah, hal seperti ini saya ngomongnya itu harus satu keluarga dengan suaminya, gitu, dengan keluarga di rumah karena suaminya ini kerja di luar pulau, ya kan? Jadi yang di rumah itu yang harus bisa bantu. Nah, komprehensif inilah yang diperlukan sehingga penanganan kita untuk autoimun ini bisa menjadi istilahnya itu berhasil. Kalau hanya individu berdua saja enggak ada sakti, enggak bisa. Karena butuh orang lain ya. Itu yang perlu saya sampaikan di sini. Ini dokter ini ada yang tanya dari Mbak Fairul nih. Mbak Fairul ini dari Singapura ya. Dok, akhir-akhir ini kaki saya kalau habis duduk buat jalan rasanya sakit. Ini apa pengaruh suhu yang sejuk atau karena lupusnya, Dok? Nih menurut dokter Bintang gimana nih? Kalau habis duduk untuk jalan rasanya sakit nih. Ini gimana Mbak Fairul nih yang sakit panggul apa lututnya atau bagian mana nih? Mungkin dokter Bintang bisa nyampaikan dulu. Usia berapa Mbak? Ini Fairul biasanya usia ini Fairul 40-an ya, 40 ya. Oke. Jadi kalau penjenengan dari duduk kemudian jalan itu kan nyeri. Ada dua hal. Apakah itu oleh karena peredaran darahnya atau memang karena pada persendiannya. Nah, yang bisa dilihat bahwa kalau itu oleh karena pembuluh darahnya, bisa saja kalau ada varises, kita nggak tahu ya, ada varises. Kemudian kalau pada dia nekuk, itu terhambat. Tapi pada saat awal dia nyeri, tapi kalau sudah lancar biasanya enggak. Tapi kalau dia oleh karena persendiannya, kemudian dia jalan, itu akan terus nyeri. Jadi itu membedakan apakah persendiannya terlibat atau enggak. Kemudian kalau tanya tentang suhu, suhu kalau di kita justru kan panas ya. Jadi justru pembuluh darah itu membuka sehingga
nggak berpengaruh. Ya, malah nggak sakit harusnya. Iya, harusnya nggak sakit. Jadi monggo nanti dicek aja apakah ada varises ya. Bisa dilihat di belakangnya. Kalau varises maka dia harus apa namanya ya periksa ke dokter ini untuk varisesnya begitu. Iya, begitu ya Mbak Fairul ya. Iya. Ini kita sapa dulu dokter bintang ini dari Facebook ini ya, disapa-sapa dulu nih dari yang hadir. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam ya dokter seiring dan saudara semua. Oh ya, dari Mbak Tuti, kemudian dari ini Silisia dari Singapura hadir ya. Ya oke, Singapura hadir. Dari Artuti juga nih sama, dan dari Lombok nih udah hadir ya Nyoman. Terus Ayudi nih, assalamualaikum, waalaikumsalam juga ya. Ini udah mudah menyimak ya, Tanjung Pinang, kemudian dari Jakarta juga ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari ini dokter, dari Instagramnya Muardini, dari Mbak Win Asdi ya. Pagi dokter, saya penyintas autoimun dok, dan saat ini saya mengalami spondylosis posterior corpus ya, vertebral lumbar 5 dan penyempitan diskus ya, interview rakus ya, rakus L45 dan L5S1. Sekarang punggung sangat sakit nih. Ini pertanyaan apa Mbak Win? Oh ini bawahnya ada. Apa perlu harus operasi dokter? Karena sudah fisioterapi hampir 5 bulan belum ada perubahan ini. Iya. Ini. Jadi ini salah satu efek samping di tulang belakang, ya kan, untuk lupusnya. Nah, kalau untuk tulang belakang, untuk memastikan itu sebaiknya memang difoto, ya kan. Tadi Mbaknya sudah menerangkan ada apa namanya penyempitan. Iya, ada penyempitan. Penyempitan. Tetapi ini apakah nanti perlu tahapan atau MRI? Nah, sejauh mana MRI itu untuk melihat medula spinalisnya, tulang belakangnya itu yang yang tertekan itu apakah begitu besar? Nah, sehingga itu nanti di sini ada bagian tulang belakang ada di Muardi. Di sini ada dokter dokter Riva, dokter Riva untuk yang tulang belakangnya. Nah, saya kira silakan supaya nyeri memang nyeri banget ya. Tapi biasanya karena nggak mau operasi itu biasanya saya suruh berenang gaya dada, gaya punggung itu untuk melenturkan ya. Tapi kondisi COVID begini kan untuk berenang juga apa namanya takut ya. Jadi saya kira untuk Mbak siapa namanya tadi? Mbak Win ya. Untuk MRI dulu ya. MRI untuk mengetahui sejauh mana penekanannya itu ya. Nah, nanti operasi atau tidak, saya kira nanti bagian tulang belakang yang akan menjawab sehingga mendapatkan kepuasan dalam penanganannya begitu. Ya, karena ini udah fisioterapi 5 bulan nih. Iya. Sudah 5 bulan tapi belum ada perubahan ya. Tapi memang ada jepitan atau kelainan tetap agak sulit dokter ya. Mungkin karena fisioterapi cuma mengurangi aja aja otot-ototnya. Tapi kalau sudah ada struktural atau anatomi yang tertekan, maka dia harus dibebaskan. Kan nggak bisa itu gitu ya. Sama seperti kalau tulang belakang panggul tadi. Ya. Kalau dia sudah istilahnya itu sudah gesekan, kan harus diganti sendinya. Karena kalau enggak ya akan nyeri terus. Karena sudah strukturnya sudah berubah. Gitu. Dokter, ini kan kalau di penyintas autoimun kan hubungannya juga dengan ini, karena rata-rata kan perempuan kan nggak punya hormon yang menstruasi setiap bulannya sekali. Ini kan juga ada mempengaruhi ya lutut ya. Ini gimana dokter? Mungkin ada punya dokter bintang untuk menyarankan harusnya seperti apa sih aktivitasnya ini? Kalau wanita kan coba jalan terus namanya juga ngurusi rumah tangga dan sebagainya ya. Ini gimana mungkin dokter menyikapi hal tersebut? Jadi bedanya laki-laki sama perempuan, maka perempuan itu punya hormon estrogen yang setiap sebulan sekali menyebabkan dia harus menstruasi, ya kan? Nah, menstruasi sendiri di dalam proses untuk kesehatan tulang itu bagus. Karena estrogen itu adalah merangsang untuk terjadinya pembentukan tulang, ya kan? Pada kondisi masih muda atau masih belum menopause, maka kondisi ini harus tetap di-maintain atau tetap ini dengan cara tadi olahraga yang enggak harus yang kuat, tapi adalah yang rutin dan semampunya, ya. Nah, kalau sudah menopause, inilah yang harus disadari bahwa perempuan itu harus terus mempertahankan kalsiumnya di dalam tubuhnya. Kan kalau enggak tadi akan terjadi osteoporosis. Yang pada laki-laki itu ya ada tapi sangat kecil sekali. Nah, pada perempuan yang sudah menepus ini, maka satu, paparan terhadap sinar matahari. Kemudian konsumsi kalsium untuk adekuat dan juga
istilahnya ada obat yang justru menekan rangsangan kerusakan tulang. Itu yang harus diminum secara kontinu gitu. Nah ini gini dokter, ini menyangkut masalah osteoporosis ini dari Mbak Intan nih ya. Pagi dokter, saya Intan ya, 31 tahun ini. SLE lupus ya, 11 tahun. Apakah perlu cek rutin laboratorium pemeriksaan tulang untuk antisipasi atau pencegahan jika ada tanda-tanda osteoporosis? Karena selama 11 tahun ini saya masih minum steroid terus ya. Iya. Tapi saya juga konsumsi suplemen ini vitamin D nih untuk pencegahan osteoporosis. Jadi ini yang ditanyakan laboratorium pemeriksaan ya untuk antisipasi pencegahan tanda-tanda osteoporosis. Ada keluhan nggak dia? Ada keluhan? Ini tidak ada keluhan ini. Ada keluhan, Mbak Intan gimana ini, ada keluhan? Ini yang di sini tidak disebutkan. Yang jelas intinya cuman karena dia lupus memakai 11 tahun steroid, perlu enggak pemeriksaan ini? Oke. Saya kira kalau untuk nggak ada keluhan, saya kira bisa 6 bulan atau 1 tahun sekali ya. 1 tahun sekali untuk dilakukan screening. Ya. Tapi kalau masih menstruasi normal bagus, saya kira tidak perlu dulu, kecuali kalau ada keluhan. Tapi yang penting adalah bahwa perasaan nyeri itu akan timbul kalau sudah terjadi perubahan. Nah, untuk supaya jangan seperti itu, maka lebih baik screening 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali untuk foto panggul sama lututnya. Ya, pasien saya itu yang saya ceritakan tadi memang ada beberapa yang saya ekstrim ya, karena dia masih muda. Kalau yang tua enggak saya masalahkan karena faktor usia. Kalau ada masih muda, masih 26 tahun, kemudian ini kasihan ya. Jadi karena usianya seperti itu dan dia tidak ngerasa tiba-tiba sudah kadung rusak persendiannya. Itu yang sangat tidak kita harapkan. Jadi ada preventifnya lah, jangan sampai jatuh ke yang sudah kejadian rusak itu ya. Iya. Paling enggak ya Mbak Ina ya, tetap tadi saya sampaikan dokter Bintang, jadi paling enggak 6 bulan sampai 1 tahun lah ya kita cek. Paling enggak screening lah ya untuk mengetahui apakah sudah terjadi kerusakan, osteoporosis dan sebagainya ya tadi. Ini dari Mbak Sari ya, Bali hadir ya. Selamat pagi Bali ya. Ini dari Mbak Retno ini dokter. Retno Triwardani. Dokter, saya autoimun RA nih, rheumatoid arthritis nih. Lutut sudah jadi OA, sudah grade 4 nih, dan sudah dioperasi setahun yang lalu. Pasca operasi jadi lebih enak, nyeri hilang. Hanya 2 hari ini lutut yang habis dioperasi kok jadi demam panas ya. Kenapa ya? Jadi itu pertanyaannya. Berapa tahun sudah operasinya? Operasi 1 tahun yang lalu. Pasca operasi setahun yang lalu, cuman 2 hari ini lutut yang setelah dioperasi tadi terasa demam panas ini. Iya. Lalu operasi sudah 1 tahun yang lalu ya. Iya. Jadi perlu diperhatikan pada operasi yang oleh karena rheumatoid arthritis ya. Rheumatoid arthritis kan suatu penyakit juga oleh karena autoimun, jadi ada autoimun juga. Nah, jadi primernya kan autoimun. Jadi operasinya udah bagus. Tetapi jangan lupa bahwa konsumsi obat-obatan untuk reumatoidnya sendiri itu tetap diperlukan. Cuman dalam batas harus ada toleransi antara ortopedinya sama penyakit dalamnya. Dalam satu sisi kita menjaga jangan sampai osteoporosis. Dalam satu sisi lagi reumatoid mungkin ada obat-obatan yang menyebabkan osteoporosis. Nah, ini sesuatu yang harus dibalance sehingga tadi kalau Mbaknya bilang kok panas, dicek nanti apakah ada peradangan, apakah ada apa, sebaiknya itu jangan dibiarkan ya. Karena kalau masa panas itu nggak dieksplor, nggak dicari, itu bisa berbahaya. Karena operasi itu menjadi sangat, misalkan ternyata infeksi ya. Infeksi pada orang-orang dengan rheumatoid arthritis tidak harus infeksi di lokal. Satu pilek, itu, kemudian infeksi tenggorokan, itu bisa menjadi penyebab ke sini karena ada barang barang asing. Ini kan diganti sendinya barang asing. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan sehingga monggo nanti operasi di mana silakan silakan nanti datang sini Mbak ya. Nanti kalau misalkan ini Mbak Retno nih, Mbak Retno ini rumahnya mana Mbak Retno nih? Ini dari sekitar Solo Raya atau di luar? Biasanya malah kadang di Jakarta di Jakarta. Iya. Datang nih nanti ya, Mbak Retno kalau memang sekitar Solo Raya silakan datang ke Rumah Sakit Dr. Mati nanti biar dievaluasi dokter ya. Tetap apapun perlu dievaluasi. Apakah itu suatu infeksi masih mungkin ya? Ataukah memang karena proses autoimun tadi masih berjalan, kan masih mungkin tetap dievaluasi. Dan yang ketiga adalah dievaluasi juga kondisi tadi dokter ya, lututnya juga perlu dievaluasi ya. Ini dari kalau bisa kembalikan dokternya yang operasi supaya bisa gitu. Operasi di mana nanti biar Mbak Retno ya. Ini dari Instagram alergi nih Mbak Dewi nih. Pagi dokter, saya pernah cek
saya pernah cek anak IF hasil 1/100, kadar vitamin D 5,4, spondilosis, vertigo berulang 2 kali. Dokter di sini mendiagnosis mialgia autoimun. Apa memang hubungannya dengan autoimun, Dok? Saya. Berapa nih? Mungkin dokter ini, dokter ada komentar juga masalah ini, ada spondilosis juga ini. Ini memang pertanyaan, cuman mialgia adakah hubungannya dengan autoimun ini ya? Kalau ini ada spondilosis juga nih. Ya, jadi seperti katakan tadi, berarti spondilosis, kemudian OA, kemudian osteoporosis, itu adalah menjadi bagian adanya suatu hubungan antara autoimun dengan pada tulang. Jadi kalau osteoporosis adalah pengeroposannya, ya kan? Kemudian kalau terjadi osteoartritis, seperti yang saya katakan tadi, sendinya menyempit, rusak, itu oleh karena proses akibat osteoporosisnya, maka dia terjadi penyempitan sendinya, osteoartritis, sendinya rusak, ya. Kemudian satu lagi ada osteofit, ada pengapuran. Oleh karena tadi bantalan di dalam tulang belakangnya itu mengalami degeneratif, oleh karena juga osteoporosis juga bisa, itu menjadi penyebab yang berkelanjutan, gitu ya. Jadi saya kira untuk yang mialgianya itu ada hubungannya, tapi harus dicek dulu. Kalau bisa tadi berapa tadi? Kalsiumnya berapa tadi? Vitamin D. Vitamin D 5 nih. 5,4 ya. 5,4 sangat rendah sekali nih. Iya. Nah itu kalau bisa di maintain dan nanti konsumsi untuk kalsium maupun vitamin D-nya gitu. Iya, begitu ya, Mbak Dewi. Ya, ini juga saya tambahkan, ini tadi Dokter Bintang ya menyampaikan bahwa dengan terkait spondilosis. Kalau dari saya nanti Mbak Dewi terkait masalah autoimun untuk sobat mati sekalian, nanti 1/100 itu tetap apapun nanti perlu dievaluasi lagi, dicek tambahan ada namanya anaprofil untuk mengetahui adanya autoimun ya, screening yang lain kan paling enggak ada 15 jenis yang bisa kita antibody yang bisa kita ketahui dari anak IF tadi, anaprofil ya. Ini sebaiknya datang, nanti kita evaluasi. Dan ini tadi yang tadi dokter yang operasi tadi ternyata dia tinggalnya di Jogja nih. Silakan nanti datang ke rumah ke dokternya tadi yang operasi ya dokter ya. Kalau Jogja di sana ada ya Dokter Lutfi, ada yang tulang yang khusus ini ya lutut sama panggul seperti saya ya. Iya, Dokter Lutfi ya tadi ya. Jadi itu ya Mbak Erna tadi ya. Ini dari Mbak Afsari nih. Ini Mbak Afsari Susilwati ya. Assalamualaikum dokter ya. Waalaikumsalam nih. Saya penyintas lupus dan MS nih. Juga HNP. HNP servikal dan lumbal. Saat ini tangan kanan saya nyeri dan kesemutan terus dokter. Saya sudah kontrol tapi belum juga hilang. Dok, apakah ini pengaruh dari HNP servikal atau SLE atau MS saya dok? Mohon pencerahan. Iya. Sudah datang ke ortopedi belum? Dokter Mbak Azan sudah datang ke dokter bedah tulang belum ini? Sebaiknya ketemu sama dokter tulangnya. Ini di mana tadi? Ini belum tadi. Mbak Azan di mana nih ya? Nanti silakan. Jadi tadi ya Mbak Retno tadi di Jogja dokter. Gitu ya. Mbak Retno, untuk Mbak Sari ini satu, kalau bisa datang minta dikonsulkan ke dokter bedah tulang. Dokter bedah tulang, kalau bisa yang khusus spine, supaya khusus bisa tulang belakang gitu ya. Sehingga nanti akan dievaluasi bahwa penyebabnya apakah tadi spondilolisisnya sendiri oleh karena autoimunnya atau bagaimana, itu nanti akan di work up untuk dieksplor ya, kira-kira bagaimana yang terbaiknya. Sehingga kalau misalkan memang itu harus operasi, kan dia udah mulai kesemutan kesemutan nyeri lah. Nyerinya kalau dengan obat-obatan masih bisa, itu saya kira masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi dengan obat-obatan, harus ada intervention. Sebelum operasi itu ada 4 sekarang ya. Jadi di ortopedi ini ada namanya pain intervention. Pain intervention adalah untuk kasus-kasus seperti ini, nyeri sendi, kemudian tidak perlu operasi dulu. Diblok, kemudian dilakukan penanganan nyeri yang dengan injeksi, ya, bukan dengan oral. Ada pain intervention. Ini di ortopedi kita melakukan itu, ya. Diblok dulu ya biar mengurangi nyeri ya. Kalau itu nggak berhasil baru tindakan berikutnya dulu ya. Jadi itu ya Mbak Afsari, nanti silakan datang ke dokter bedah tulang. Tapi khusus tadi kalau bisa sih yang tulang belakang ya, yang khusus tulang belakang karena dokter bedah tulang sekarang udah banyak subnya ya. Jadi seperti itu. Mbak Mary tadi yang dari Instagram. Yang dari Instagram ada. Ini ya. Terus tadi ada yang
Dari itu Mbak, dari Facebook tadi, Facebook dulu di atas Facebook. Ini ada juga yang bertanya dokter. Ini dari sampai dulu nih, dari Bogor juga nih ada. Ya dari Bogor, dari Brunei nih ya, Flora Brunei hadir, silahkan. Di Blitar, Mataram, oke hadir. Ini dari Mbak Lucy nih, Mbak yang Facebook yang Mbak Lucy, ya kan? Mbak Lucy, ya. Mbak Lucy Palusia ya. Selamat pagi dokter, ya selamat pagi, salam jumpa kembali. Puji syukur pada Tuhan, kita sehat ya. Terus terima kasih dokter. Oh iya ini, ya cuman ya selamat. Ya Mbak Lucy, ini selamat datang pagi juga nih ya. Dari Bandung ya, mulai dari Facebook, mungkin ada di bawahnya lagi Mbak Mary kalau bisa. Tadi ada yang bertanya dari Facebook. Yang di Facebook coba Mbak. Ya, oke. Ada. Kalau memang ini ya dokter ya, sebenarnya kalau yang masalah ini. Oh iya, ini suaranya dokter Bintang kurang keras ya, ya enggak apa-apa lah, ini memang dokter Bintang kurang ini. Enggak, ini Ana yang satu, ya ini ada yang tanya. Karena kan yang untuk alergi imunologi mic-nya di saya. Nanti kedepannya nanti bergabung ya, bergabung enggak apa-apa. Oh gitu ya. Ini kalau dari Mbak Mimi nih, dari Doka juga ya, Mbak Mimi dari Malaysia ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah ini sudah habis. Oh ini semoga sih secepatnya kita juga sama-sama di sana juga. Mungkin di sana sudah mulai berkurang nih di Malaysia ya. Malaysia sudah berkurang. Oh ini terusannya tadi dokter, ini yang dari Mbak Afsari tadi ini. Saya sudah pernah di Lumbal Blok dok nih. Oke. Dan masih nyerinya sampai saat ini, dan saya juga sampun ditangani sama orto divisi spine ini. Oh berarti udah sama divisi spine ini Mbak Afsari. Ini Mbak Afsari tadi di mana ya Mbak Afsari ini ya, Mbak Afsari. Jadi ini sudah ditangani. Dianjurkan operasi. Ini dianjurkan operasi enggak kira-kira? Ini kan tadi sudah sampaikan dokter Bintang untuk yang di blok saja tadi ya. Iya. Dan ternyata di blok masih nyeri. Masih nyeri ini, ya. Mungkin ada ini. Ya, saya anjurkan kalau itu sudah intervention pain-nya sudah dijalankan, itu kan mesti evaluasi. Apakah perlu sekali, apa 2 kali, atau 3 kali, itu kan memang tergantung pasien ya. Jadi yang penting adalah untuk melaporkan, kemudian melakukan kontinuitas untuk berobat, jangan putus, ya dah. Karena dari situ setelah dilakukan blok, itu akan dievaluasi lagi, di MRI lagi, bagaimana kondisinya. Kalau memang ternyata anatomisnya yang sudah tidak bisa dirubah, maka operasi memang satu-satunya. Apalagi mbaknya masih muda ya. Kalau masih muda pengen bergas, tapi yang jelas operasi itu salah satu terakhir ya, yang terakhir. Kalau memang itu ya. Pasien sudah merasa angkat tangan terhadap nyerinya kan gitu ya. Kalau masih bisa biasanya. Oh iya ini dok, ini dari Mbak Afsari ini. Iya dok, dianjurkan untuk operasi ternyata. Nah, iya. Itu mungkin udah di MRI juga ini kayaknya ya. Jadi kalau saya kira kalau ini udah di sama ortho yang divisi spine mungkin ya sudah inilah. Sudah. Yang penting sudah the right man on the right place. Artinya betul. dokternya sudah benar, ya kan. Kemudian diagnosisnya dasarnya ada, mbaknya dilakukan edukasi, penyebabnya kelihatan jelas. Itu kelihatan itu nanti di MRI ini loh menunjukkan bahwa ini nggak bisa diapa-apakan kan harus diambil, karena itu yang mendesak. Itu yang harus dimengerti. Gitu ya. Biasanya kan kadang gini dokter, namanya manusia kan, orang kan kalau dioperasi kan takut nomor satu nih. Gimana nih biasanya mengatasinya gimana dok? Ini kan orang normal lah, kita dokter pun kalau dioperasi jadi takut nih. Jadi memang untuk operasi itu kita selalu melihat bahwa pada level mana. Biasanya pasien itu kalau memang sudah betul-betul sudah tidak bisa menahan nyerinya, itu mesti akan mau apa saja ya. Tapi selama masih dia bisa dengan yang lainnya, mesti dia akan istilahnya itu denial, tetap istilahnya itu menyangkal. Menyangkal. Ini dokter ini terusannya benar dengan operasi tadi. Ini operasi, tapi beliau si Mbak Afsari ini masih mikir, ini berisiko tidak gedok nih untuk saya. Ini maka bener kan ada hubungannya. Jadi semua operasi itu ada resiko. Karena sebagai manusia kita ini bukan kayak Allah. Jadi kalau pasti tidak bisa. Tapi seorang dokter akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Tapi misalkan saya katakan tadi ya, orang autoimun, operasi yang paling ditakuti oleh seorang ortopedi adalah infeksi.
Karena dengan kekebalan tubuhnya yang menurun ya. maka kemungkinan infeksi itu akan tinggi sekali ya. Tinggi sekali. Tetapi seperti yang saya contohkan, operasi pasien-pasien saya banyak yang autoimun itu sangat strict. Ya, artinya bahwa kontrolnya sama saya itu tidak boleh telat. Obat-obatannya juga tidak boleh sampai nggak diminum, memerlukan antibiotik yang agak lama, ya toh. Kemudian kooperatif. Kooperatif ini penting, karena apa? Karena kalau pasiennya sudah merasa aku nggak popo, nggak ini, nggak kontrol, lah itu saya pasti. Seperti itu ya, rasa enak ya. Ya, jadi kalau tadi Mbak tanya apakah berbahaya atau tidak, semua operasi orang appendix aja kadang-kadang bisa mati kok. Ya, orang cabut gigi aja bisa mati, iya kan? Tapi tidak ada seorang dokter yang punya niatan kalau operasi supaya pasiennya mati. Iya, nggak ada. Nggak ada lah. Salah nggak ada semua, nggak ada. Karena dokter itu adalah untuk membantu supaya pasien itu menjadi sehat kembali. Tujuannya kan itu. Adapun hal-hal lainnya yang semuanya itu di luar kemampuan kita, itu adalah suatu takdir, ya toh. Tapi saya katakan tadi bahwa semuanya bisa kita rendahkan, infeksinya itu banyak caranya. Tapi kalau dokternya sudah berhasil berusaha semaksimal mungkin, pasiennya sudah manut, pasiennya semua sudah ngikutin apa saja, dilalah itu hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, itu namanya sudah menjadi takdir. Karena tidak ada satu niat pun dari kita untuk selalu mencelakai, tidak ada. Juga. Jadi insya Allah kalau niatnya baik, dokternya juga bisa menjelaskan dengan baik, ada suatu kooperatif, ada suatu istilahnya itu kontrak batin. Ya, kontrak batin itu saya kira baik, ya, yang penting itu. Ya tidak ada lah namanya ya, dokter ingin saya operasi terus biar mati, nggak ada lah, nggak ada, insya Allah semua ingin. Iya, semuanya akan. Soalnya ini tadi takut itu ternyata ini takut masalah ini dokter, takut karena takutnya kalau berbahaya apa tidak. Terus ya, ada juga ini ternyata waktu di Lumbal itu terus nggak bisa jalan. Maksudnya? Ini jujur dok, saya takut untuk tindakan. Waktu di Lumbal Blok saya tidak bisa jalan ini. Oh, lah di Lumbal Blok karena ada tujuannya. Jadi mungkin yang dimaksudkan itu adalah pada saat dia ada fase dibayar untuk nyerinya itu nggak bisa, ada kayak orang di anestesi itu loh. Mesti ada fase begitunya untuk istilahnya itu mengeblok supaya dia benar-benar nyerinya hilang total. Tapi lama-lama akan membaik. Tapi karena dia kan hanya suntik. Cuma diblok, jadi Mas Hari tidak usah takut lah ya. Ini mungkin tetap apapun. Tadi dokter bedah orto yang khusus spine-nya sudah ada jalurnya lah, sudah sesuai protapnya, guideline-nya sudah ada ya. Harus bagaimana, insya Allah sih paham lah ya. Jadi memang seperti itu dokter, namanya juga orang selalu namanya operasi tetap takut lah, wajar. Iya, betul. Tapi tadi itu semua itu kan tergantung pada perasaan pasien. Kalau dia sudah pada fase yang nyerinya nggak tahan, pasti dia akan mau. Tapi kalau masih enak, itu masih kata minum obat enak, ya sudah lah. Biasa, itu manusiawi itu. Itu kayak gigi sakit kan juga sama. Oh, diobati semua sudah lah. Tapi giliran waktu sakit sekali, aduh pengen saya dijabut-jabut, nggak bisa. Pada saat kalau infeksi kan digigit nggak boleh, Iya. Namanya seperti itu, namanya juga manusia. Dokter, ini pengalaman dokter yang ini selama ini ya. Tadi sudah saya sampaikan satu yang operasi tadi. Ini mungkin ada kasus lain yang mungkin menarik bagi sobat muati penyintas autoimun sekalian terkait masalah tadi. Kan kalau RA, kalau yang di lutut. Nah, ini lutut kan ada juga ini. Pasien saya cerita katanya ganti ini sendi lutut juga ini. Ini kapan dokter? Ini perlu diindikasi ganti lutut harus bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan, dok. Jadi tadi ada Mbak siapa tadi mengatakan bahwa lututnya sudah diganti. Mbak Retno tadi. Jadi itu adalah salah satu komplikasi rheumatoid arthritis pada lutut. Sudah grade 4 katanya tadi. Sudah grade 4. Artinya apa? Bahwa kalau grade 4 itu sendinya itu sudah betul-betul rusak. Artinya sudah bersentuhan, kalau jalan itu sudah kresek-kresek karena dia bergesekan. Dan itu memang mau nggak mau harus operasi. Tapi kalau masih grade 1, grade 2 yang kita inginkan jangan sampai menjadi grade 4. Caranya bagaimana? Banyak sekali. Ya tadi obat-obatannya di maintain jangan terlampau tinggi kortikosteroidnya. Nah, untuk kasus yang grade 4 yang operasi itu tadi bahwa maintenance terhadap
obat kortikosteroidnya itu jangan sampai nanti dia kayak orang itu shoot tinggi lagi. Karena pada saat sudah ada barang di dalam ini, kalau kemudian kita berikan kortikosteroid tinggi, pasti akan terjadi osteoporosis. Osteoporosis nanti bisa alatnya itu bisa ini apa? Karena tulangnya kan keropos ini, jadi dia bisa miring, bisa terjadi banyak hal. Jadi menjadi apa namanya harusnya masih bagus menjadi tidak bagus. Karena itu. Jadi tolong yang dengan apa autoimun ini itu lebih memaintain terhadap cara minum obat-obatannya gitu. Ya. Terus dokter ini biasanya kalau ini kalau cara ini dokter kan mungkin dia tanya, dok tapi saya tuh pengen olahraga padahal lutut saya ini habis operasi gimana nih? Ini yang disarankan nih dokter. Kalau untuk habis operasi biasanya enak kakinya seperti yang normal. Iya. Istilahnya itu kalau orang autoimun atau juga orang yang lainnya mengalami aus sendi, dioperasi lagi, kalau semuanya baik-baik saja, itu kayak orang hidup muda lagi. Karena dia kembali sendinya nggak jadi nyeri, aktivitas dia lari bisa. Sama ya kayak orang normal gitu ya? Banyak, kalau mau nanti ketemu sama teman-teman pasien-pasien yang udah tua-tua, yang operasi sudah dua-duanya, dia bisa, wah saya udah merdeka ini, udah bisa jalan seperti waktu muda, ya. Berarti memang kami ya. Memang tujuannya untuk itu. Jadi dia sangat apa namanya merasa terbantu dengan adanya kakinya yang diganti sendinya ini, gitu. Nah, cuman kalau untuk autoimun tadi harus hati-hati supaya semuanya tidak over, ya. Kalau yang lainnya hanya karena ketuaan aja, ya nggak ada autoimun. Itu banyak pasien-pasien saya yang seneng sampai dia bisa sholat lagi, bisa sujud lagi yang dulunya tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Nyeri. Ya. Seperti itu ya untuk yang sobat mati penyintas autoimun sekalian, yang untuk terutama ini penyintas nih ya. Jadi apapun tadi sudah sampaikan secara operasi dari dokter Bintang, tetapi autoimun tetap harus dikontrol ya. Tetap Anda jangan lupa tetap kontrol ke dokter yang nangani untuk yang autoimunnya ya. Jadi jangan lupakan obat. Dikira nanti obatnya udah dioperasi, obatnya berhenti, wah lah itu sih malah kaman nanti. Kemudian hari bermasalah, operasinya jadi nggak bagus gitu, nggak bagus, terus autoimun juga nanti jadi flare, kambuh lagi, ya. Jadi tetap harus umur hidup betul sekali. Dan yang paling parah itu kalau 4 sendinya kena. Oh bisa ya 4 ya? Iya, pasien saya itu 1, 2, 3, 4. 4 sendi ya? 4 sendi. Nggak bisa jalan berarti? Nggak bisa jalan, tapi sekarang sudah bisa jalan. Tapi sekarang dia lagi mau yang apa? Yang lututnya. Kemarin masih di panggulnya, sekarang mau operasi ini. Diganti juga yang di panggul? Panggul ganti dua-duanya. Dua-duanya padahal masih muda. Autoimun juga ya ini ya? Iya, tapi karena dia tadi itu nyerinya sudah hebat, sendinya sudah rusak, suaminya kasihan 3 bulan itu, jadi saya operasi, kemudian dia happy, kemudian dia mau operasi ini, ternyata COVID. COVID juga? Bukan, maksudnya sedang COVID. Udah suasana COVID. Tapi ini COVID, operasinya jadi ini saya tunda dulu. Yang terpenting dokter ini biasanya pertanyaannya ini, dok itu ditanggung BPJS enggak? Kan pertanyaan itu ya, karena sekarang kira BPJS nih. Ini sampai sekarang, ganti panggulnya tadi sampai sekarang BPJS itu menanggung. Ya mudah-mudahan harapan kita untuk yang seperti ini ditanggung ya. Karena apa? Karena kan ini adalah menyangkut apa namanya istilahnya itu memperbaiki suatu kualitas hidup ya. Mudah-mudahan ini tidak ada perubahan sehingga pemerintah tetap memberikan bantuan untuk operasi-operasi ini. Selama ini ada, cuman memang kalau ada yang sudah parah sekali, yang sangat parah sekali sehingga memerlukan alat yang berbeda. Jadi BPJS itu mengcover untuk alat yang standar. Nah kalau yang nggak standar, nah itu karena perlu yang macam-macam ya, karena di ortopedi itu semua kondisi itu kalau bisa diperbaiki, dan itu alatnya beda-beda. Nah jadi ini yang perlu nanti suatu pemahaman yang kompleks gitu ya. Beda-beda dan BPJS susah nanti. Mudah-mudahan aja bisa. Iya nih. Ini dokter dari Asrap nih, dari Asrap ini autoimun ya, autoimun. Maaf tanya dok, ibu saya kan sudah lama menderita sakit tulang, terutama di bagian kaki yang enggak bisa ditekuk. Jadi kalau sholat sambil duduk di atas kursi, jika duduk mau bangun susah. Selain operasi ada obat enggak dok yang bisa menyembuhkan ini? Nah ya tadi harus datang ke ortopedi, kemudian kita foto, ya kan, kita tentukan grade berapa.
Nah, kalau itu grade 1, 2 bisa datang ke saya, itu bisa masih kita suntik, kita minyaki, ya, diberi minyak. Tetapi kalau itu sudah grade 4, upayanya ya adalah ya operasi. Dan itu kalau operasi seperti katakan tadi saya contohnya, semuanya niatannya baik, ada koordinasi, ada kesepakatan, insya Allah semuanya baik. Iya, ya. insya Allah ya. Iya, iya. Jadi seperti itu ya Mas Asraf ya, tetap apapun silakan datanglah, nanti dievaluasi dulu dokter ya. Iya, kita lihat fotonya kan saya nggak bisa ngomong tanpa Iya, iya. bisa komentar nih, Iya. nggak bisa ditekuk kenapa kan nggak seperti juga Iya. nih, jadi kursi roda. Mungkin usianya ibu juga, ini usia berapa nih Mas Asraf? Mungkin sekitar mungkin di atas 60 kali ya biasanya ini ya. Iya, 60 banyak tahun. kalau nanti kalau datang ke rumah sakit, kalau pas hari saya itu ketemu sama pasien-pasien yang sudah operasi, Iya. jadi bisa ngobrol-ngobrol. Oh iya, sharing ya. Memberikan sharing, bisa ini, jadi untuk menambah semangat, Iya, untuk betul, menambah kepercayaan. Iya. Kenapa? Karena biasanya kalau orang tua itu temannya bilang, oh gak apa-apa, aku bisa jalan. Nah, itu minta. Ada yang pasien justru yang kanan ini belum sembuh, saya bilang, dok, kapan operasi yang ini? Ya, gitu dia. Ini habis operasi? Iya, enak. Jangan, oh iya, enak, iya. Ini saya bilang, kan harus 3 bulan jalannya. Iya. Dia bilang, nggak apa ini? Akhirnya bagus dua-duanya, dia merdeka sekarang. Bisa. Bebas ya, Bebas. Sudah bilang, buat saya sudah kemal terus, tapi nggak sakit gitu. Aku zaman belum pandemi kemarin ya. Oh iya. Ini ada pertanyaan kayaknya ini apa ya? Ini dari Aula, Aufa Antal. Dok, mau tanya, bapak saya itu gagal ginjal dengan HD rutin 2 kali seminggu dan ada tumor stadium 4 di pantatnya. Sudah ke Muadi 2 kali, tapi kata dokter masih nunggu tanggal 2 Juli untuk radiologi. Kondisi bapak saya saat ini sangat lemah dan dengan kondisi tumornya nih, pecah dan keluar nanah. Gimana solusinya dok? Soalnya jadwal radiologinya masih lumayan lama nih. Mungkin dokter... Iya. Dokter Bintang mungkin memberikan tanggapan dulu. Jadi ini kembali kan kalau ada sesuatu yang di luar apa istilahnya itu kondisi yang lain, tanggal 2 itu kan untuk radiologinya. Iya. Tapi untuk tumornya yang pecah dan keluar nanah itu sebaiknya ya datang ke rumah sakit lagi aja. Ke bagian mana? Apakah itu ke ortopedi? Kalau ortopedi kan ada harinya itu ya. Kalau ortopedi untuk tumor itu hari Kamis. Ya, ke hari Kamis ke dokter Rian, kalau ke saya hari Rebu, ya kan. Untuk yang tulang belakang hari Jumat, gitu. Kemudian untuk yang lain-lainnya bisa Selasa atau Senin. Oh gitu. iya, jadi tetap apapun nggak apa-apa datang dulu ya, sebenarnya datang dulu ya, nggak usah nunggu. Kalau radiologi kan cuma nunggu jadwal radiologinya. Tapi yang terpenting ada masalah ini tetap dikontrol dok ya. Iya, ke dokter utamanya. Kalau radiologi kan konsulan untuk itu cuma konsulan saja. Ya, betul sekali. Ya, jadi penjenengan monggo silakan datang ke ke bagian yang sebelum ke radiologi mana? Apakah ke ortopedi? Kalau ortopedi silakan datang aja ke polinya, pas harinya ya, itu. Iya. Karena jangan sampai juga tabrakan sama jadwal itu, cuci darahnya itu. Oh iya. Kan nggak bisa bareng-bareng. Ini soalnya multi penyakit nih ya, banyak penyakit. Jadi jadi tadi Mas Ova ya, jadi saran dokter Bintang tadi ya, tetap apapun kalau yang utama tadi siapa ya, yang utama tetap datanglah konfirmasi untuk mengevaluasi tadi ya, yang keluar itu tadi ya. Kan itu penting juga. Tetapi ya sebaiknya jadwal 2 kali seminggu HD ini ya jangan sampai ketabrak ya. Iya, ketabrak. Ini karena penting juga. Ini karena sama-sama penting semuanya ini. Ya HD-nya juga penting, yang tumor juga penting, yang pecah tadi juga penting ya. Nanti sambil nunggu tanggal 2 Juli dong ya. Iya, kelamaan ini masih ya. Masih lama soalnya. Iya. Jadi seperti itu. Dokter ini puasa enggak puasa nih? Ini kan acara sakit kopi kan kita ada acara minum. Rebo enggak puasa. Itu senang penulis. Ini ya. Ya itu memang menarik sekali. Ini memang kadang seperti ini kan pasien-pasien ya, pasien-pasien saya ada juga ini dok. Ini kan ada juga ini yang mungkin di luar lutut dan ini ya. Pasien-pasien saya kan banyak yang juga nanti lintas autoimun yang tangan ini. Tangan gimana? Ini tangan kan kadang yang misalnya sklerosis sistemik itu kan tangannya udah seperti ini ya. Ini bisa direposisi lagi enggak ini? Kan biasanya ada pertanyaan, dok ini bisa dikembalikan enggak nih? Wah ini mumpung ada dokter Bintang. Iya. Jadi itu rheumatoid arthritis itu juga menyerang sendi-sendi kecil. Iya kan? Biasanya dia nggak nyeri justru biasanya. Tapi dia mengandung bermintas. Nah, sebelum itu menjadi suatu kontraktur, artinya dia begini terus nggak bisa digerakkan, itu makanya dokter penyakit dalam harus rutin untuk mengkonsulkan ke rehab supaya dilakukan fisioterapi ya. Nah, di Indonesia di luar negeri itu operasi-operasi sendi ini sudah dibayari pemerintah, ya toh. Di sini belum.
Jadi nanti ini kalau seperti yang itu ini sendi-sendi kecil itu ada memang untuk apa namanya diganti, ya toh. Tapi pada kondisi sekarang kalau kita belum ada. Belum ada ya. Tapi ya sebenarnya kalau di luar mungkin sudah ada ya ini ya. Ya. Oke. Ini tadi yang menuliskan ini dari Naisa dulu aja, Naisa Emi. Dok, saya sudah MRI nih, kena lumbal 345, sudah disuruh operasi tapi saya takut dok. Itu tadi. Iya, Mbak Naya, jauh usah takut ya. Jadi Anda untuk supaya ada confident itu datang di hari yang memang bisa bertemu dengan pasien-pasien yang sudah sharing itu penting ya. Sharing. Jadi dengan begitu Mbak Nasa itu bisa tanya apa saja ke pasien-pasien yang sudah operasi. Nah, dengan seperti itu Mbak Nasa akan bisa mencari jawaban dari ketakutannya itu yang mana, sehingga pelan-pelan Mbak Nasa akan ada istilahnya itu kemauan. Ya, yang penting ada kemauan, maka di situ ada semangat. Nah, semangat itulah yang akan mengesampingkan semuanya. Karena ada rasa takut itu enggak boleh operasi takut. Ya, kalau takut sudah nanti mungkin hasil luarannya juga ada bagus ya. Karena dengan takut itu sistem mudah menurun juga, tubuhnya akan turun sendiri. Maka harus tadi Mbak Nasa datang aja ke tempat polinya dokternya itu, ketemu sama pasien-pasien yang sudah operasi, atau bisa yang usianya sama, ya usianya sama. Oh iya, kalau yang tua itu kadang-kadang tapi kan muda cari bisa sharing ya, gitu. Mungkin ada komunitasnya enggak dok? Kalau komunitas ini seperti ini, komunitasnya ya, kalau saya kan ada. Kalau Mbak Nasa kan itu untuk tulang belakang itu ada harinya kontrol. Iya. Di situ. Nah, kalau saya hari Rebo, ya saya suruh kalau pasien belum berani, saya panggil itu. Iya toh, pasien ini suruh cerita. Oh iya dok, nanti dia ngobrol di poli di sana. Tiba-tiba datang, iya dok saya mau operasi. Nah, gitu. Jadi malah yang beri edukasi dari pasiennya. Karena pasien itu akan bisa menjawab sesuai dengan pengalamannya dia, ya kan. Kalau dokter kan memberi arahan sesuai dengan ilmunya. Tapi kalau berdasarkan experience-nya, pengalamannya itu berbeda. Jadi ada suatu emosional yang bisa diredam. Itu, ya. Ya, jadi seperti itu ya. Tadi ada juga tanya ini terkait nanti ya berdua ya. Ini kalau ada tadi yang tanya ciri-ciri autoimun nih pada tulang gimana nih? Yang penyakit autoimun pada tulang ini. Mungkin punya dokter ada gambaran? Iya. Jadi dikatakan di buku bahwa autoimun pada tulang biasanya mengenai pada persendiannya, ya toh. Jadi persendian, ya tadi itu persendian bisa di lutut, bisa di pinggang, bisa di semua persendian. Terutama juga di tulang belakang. Tulang belakang itu persendiannya kan kecil-kecil ya. Kecil-kecil sehingga tadi bahwa kalau dia sudah mengenai pada persendiannya, satu, maka dia akan menyebabkan pergerakan antar sendinya menjadi terhambat. Nah, ini prosesnya yang mengapa kok pada sendi ini akibatnya nanti adalah pada ini nyeri kaku gerak. Kalau di tulang belakang waktu misalkan bungkuk kan gitu. Tapi kalau sini kan untuk jalan. Biasanya yang paling besar membuat orang itu frustasi adalah kalau dia nggak bisa jalan karena lututnya sama panggulnya. Iya, oh iya benar tuh. Itu kalau dia harus kemana-mana pasti kursi roda, ya toh. Tapi kalau tulang belakang selama masih dia bisa jalan, walaupun agak miring-miring. Selama gitu, kaki masih bisa melangkah, dipaksa bisa ya. Kalau ini kaki nggak bisa melangkah, aduh. Iya. Ya benar juga ini. Memang membuat tambah stresnya tambah tinggi. Tambah tinggi ya. Nah, yang penting juga situ kalau orang dengan autoimun usahakan selalu gembira. Selalu happy ya toh. Jangan merasa sendiri. Itu tadi ada komunitasnya nanti. Ada komunitasnya ngobrol, kemudian kalau ada ketakutan operasi tadi itu Mbak Natma datang di harinya ke dokternya yang bisa berkomunikasi usia sama, kemudian keluhannya juga bisa sama. Itu bisa interaksi yang baik gitu. Jadi seperti itu ya, tadi tambah juga memang betul dan memang semua mengenai persendian karena memang autoimun kan proses peradangan biasanya nanti numpuknya di sendi-sendi. Proses peradangan makanya tetap butuh diobati. Jadi ada pengobatan. Jadi jangan cuma setelah dioperasi terus berhenti, enggak, tetap pengobatan berlanjut. Sebelum dioperasi pun tetap kan harus dikontrol juga dokter ya, dikontrol dulu. Sebelum atau peradangannya itu diminimalkan, dikurangi sehingga nanti diharapkan proses penyembuhan setelah operasi itu biar berhasil dengan baik ya dokter ya. Jadi itu.
Ini nggak terasa, memang kurang 5 menit cepat sekali nih waktunya nih dokter. Sebenarnya kalau kita cerita banyak hasil sampai ini. Ini mungkin terakhir ini dari apakah autoimun bisa kambuh ini? Ini autoimun yang mana? Kalau di tulang gimana dokter nih? Ini untuk dokter Bintang dulu yang di tulang, ini saya yang secara umum. Jadi kalau di tulang itu bukan kambuh, tapi begitu suatu kelainan itu ada di tulang, maka dia tidak akan bisa sembuh. Jadi gitu. Jadi kalau sudah anatomisnya, misalkan aja contohnya, kalau dia udah keropos, maka tulangnya yang harusnya tingginya seperti ini di tulang belakang, dia akan kempes. Dan ini bukan berarti bisa kambuh balik lagi begini, tidak bisa. Ya itu. Jadi kalau yang dari sisi penyakit dalamnya kan itu obatnya maintenance tiap lama, Jadi kalau dia nggak minum obat, kambuh kan begitu. Nah itu naik turunnya penyakitnya. Tapi kalau struktur anatominya, artinya di tulang sendinya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi bukan hilang bukan kumat-kumatan, tapi adalah progresif ya. Yang bisa adalah dihambat, diperlambat. Bukan disembuhkan, langsung bisa simsalabim yang dulu ini bisa langsung balik lagi gitu, nggak bisa. Ini yang perlu dianukan. Jadi seperti tadi ya, jadi untuk yang Mbak Lutfi ya, jadi bahwasanya autoimun tadi sudah sampaikan kalau dari kita penyakit adalah autoimun ya secara umumnya adalah karena autoimun itu sama dengan penyakit-penyakit yang lain yang kronis seperti sakit gula, sakit tensi tinggi, hipertensi, itu memang bisanya adalah dikontrol ya, pengontrolan seumur hidup, nanti dikontrol seumur hidup biar penyakitnya tidak tambah parah dan komplikasinya sangat minimal. Itu harapan dari autoimun. Jadi kalau untuk yang diharapkan bisa sembuh total sampai sekarang ilmunya sih belum. Jadi harapannya cuma terkontrol dengan baik ya. Dokter, ini memang waktunya memang sudah mau habis nih, dan dokter kita punya komunitas tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kita punya komunitas autoimun nih, silakan nanti bergabung ya Sobat Muardi maupun penyintas autoimun sekalian. Kita ada grup komunitas autoimun di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi di 0852 8206 2239 ya. Silakan bergabung, dan jangan kecewa yang tidak bisa mengikuti acara live ini kan jam 9 sampai jam 10 biasanya kita kerja ya. Jadi live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya, nggak usah kecewa. Nanti bisa dilihat nanti malam, besok, kapan pun bisa nih. Tadi tidak ada hoax di sini ya. Dan setelah lihat, jangan lupa ini di like, follow dan subscribe, share ya. Jadi boleh di share. Jadi tidak apa-apa, silahkan nanti dilihat kembali, share kemanapun ke grup yang lain, tidak apa-apa. Ini kan sekedar sharing ilmu. Dan untuk yang terakhir dokter ini, sebelum kita tutup, mungkin Dokter Bintang bisa memberikan tip-tip ini untuk Sobat Muardi secara umum maupun penyintas autoimun terkait masalah tulang ini, dokter. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini kepada semuanya penyintas autoimun adalah satu, bahwa autoimun sendiri kan harus di-maintain selama seumur hidup ya. Kemudian yang kedua, kondisi pada tulang itu jangan sampai kondisi yang sudah parah baru datang ke kita ya. Jadi tolong kalau misalkan nanti di dalam komunitas autoimun itu ada hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan sendi, itu jangan sungkan untuk datang ke poli ortopedi di Muardi. Ini hari Rabu. Ya, hari Rabu. Jadi hari saya hari Rabu. Nah, dengan di situ nanti kita akan bisa explore, menghambat, memperlambat, jangan sampai menjadi suatu kondisi yang harus dioperasi. Tapi kalau memang sudah terlambat, maka bisa bertemu dengan komunitas teman-temannya yang sudah operasi, sehingga ada suatu mental yang untuk support mental untuk menyatakan bahwa operasi itu tidak perlu ditakuti. Ya, karena satu tadi bahwa kualitas hidup itu akan kita bisa kembalikan kalau kita bisa mengikuti irama dengan bisa aktivitas di living kita ini bisa kembali seperti normal kembali. Saya kira itu. Rabu ya, Rabu. Hari Rabu ya. Ini sama dengan sakit kopi hangat nih. Saya tahu Rabu. Tadi ingat gampang. Oh, setiap Rabu ada sakit kopi hangat dan bisa datang ke ortopedi setiap Rabu pagi ya. Ya, dokter, terima kasih sekali dokter Bintang ya atas kehadirannya dan sebagai narasumber untuk pagi hari ini, dan mungkin bisa kita undang hadirnya lagi ya dokter ya untuk yang di kemudian hari di acara sakit kopi hangat ya. Dan terima kasih partisipasinya dari Sobat Muardi maupun penyintas autoimun sekalian, dan kita insya Allah jumpa lagi di
hari Rabu minggu depan ya dengan topik yang berbeda tetapi tidak terlepas dari autoimun ya. Jangan lupa jam 9 sampai jam 10 di acara Sangkir Kopi Hangat bersama saya Dr. Agus Joko Susanto dan untuk hari ini kita cukupkan sekian dokter ya. Terima kasih sekali ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter. Oke.